Lantas ayat kedua yang saya ingat ketika membaca, bahwa yang ditawarkan oleh teman-teman panitia kita bahas sebagai seorang ibu, peran seorang ibu. Saya teringat sekali ayat ini disampaikan oleh Mbah Maimun Zubair. Beliau menyampaikan perempuan itu di Al-Quran digambarkan sebagai ladang. Ayat Al-Qurannya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Nisa'ukum harthul lakum. Perempuan-perempuan kalian adalah ladang bagi kalian. Ladang, teman-teman, digambarkan sebagai ladang. Seberapapun bagus ladangnya, mohon maaf, seberapapun bagus bibitnya, tapi kalau ladang yang gak bagus, tidak akan pernah berhasil menumbuhkan tanaman yang bagus. Coba kita bayangin, teman-teman nih beli bibit unggul dari orang yang jual bibit. Pak, grade apa? Bibitnya grade apa? Yang paling bagus ya. Mau nanam semisal padi nih, mau nanam padi, beras kan, padi biar jadi beras yang unggul, bagus. Tapi ladang yang mau dibuat tanam tidak subur, tidak baik, maka padi yang dihasilkan juga tidak akan sebagus yang diharapkan. Sehingga ini yang perlu untuk kita pahami, teman-teman sekalian. Kita sebagai seorang istri, Quran gambarinnya harthun, ladang. Maka kalau ingin nanti anak keturunannya baik, jalur utamanya adalah ibunya harus baik. Ibunya harus baik. Sehingga Abuya Abdullah Kafabihi Mahrus. Mungkin ibu-ibu, teman-teman Arina pernah mendengarkan saya menyampaikan hal ini. Beliau menyampaikan, sering kali menyampaikan bahwa la khairu fimro'atin illa antakuna salihah. Tidak ada kebaikan dalam diri perempuan kecuali dia menjadi perempuan yang salihah. Beliau menyampaikan yang kalau di bahasa Arabkan demikian. Beliau selalu menyampaikan hal ini. Ingat, kebaikan itu letaknya pada perempuan yang salihah. Itu bukan kemudian, bukan illa antakuna jamilah, bukan. Kalau dia perempuannya cantik maka baik, enggak. Yang cantik-cantik tapi nggak baik-baik banyak. Cantik-cantik jadi pelakor banyak. Betul kan ya? Apalagi contohnya banyak ya kan ya? Ada lagi. Sekarang orang tolak ukurnya adalah penampilan. Mohon maaf. Penampilan penunjang, ibu-ibu. Penampilan adalah penunjang. Yang utama adalah hati. Tapi perempuan kalau sudah bersuami harus berpenampilan yang baik dalam rangka supaya untuk menyenangkan suami. Katanya ya, pingin memberikan yang terbaik tapi di rumah nggak pernah dandan semisal. Maka ini juga nggak sesuai dengan syariat. Syariat malah justru memerintahkan dan sunnah bagi seorang istri kalau semisal ada suaminya berpenampilan sebaik mungkin supaya suaminya tertarik dan senang kepadanya, kan demikian. Kita kembali lagi pada makalah dari Abuya Abdullah Kafabihi Mahrus. Bukan illa antakuna nahifah. Apa nahifah? Kurus. Bukan. Enggak. Mau dia gendut, mau dia kurus, kalau solihah tetap baik. Sekarang
ada orang yang standar, ini kan anak-anak muda standarnya harus diet, harus apa namanya tuh, langsing, seksi, demikian. Enggak, standarnya syariat bukan itu, tapi adalah sholihah. Nah ini yang berat, ini yang sulit, ini yang repot. Karena sebagai kita, sebagai seorang perempuan, dari setiap masing-masing kita pasti akan selalu merasa kita masih penuh dengan kekurangan, kita masih penuh dengan celah. Lantas bagaimana kita kemudian bisa menghasilkan bibit-bibit yang baik, bisa menghasilkan tanaman-tanaman yang baik? Mari kemudian kita melihat cerita-cerita dan sejarah agar kita bisa mengambil ibroh. Karena nggak mungkin saya menyampaikan hal ini dari pengalaman saya. Anak saya masih umur 4 tahun, ibu-ibu sekalian, jadi belum bisa dijadikan contoh. Karena kan kalau dikatakan demikian, orang yang soleh, orang yang hebat, itu bisa dilihat dari keturunannya. Kalau keturunannya itu soleh, solihah, berhasil semua, tandanya orang tuanya ini bisa dipastikan sebagai orang yang soleh dan solihah. Maka kalau ibu-ibu lihat para ulama, para aulia itu pasti dilahirkan dan dididik oleh orang tua yang soleh dan solihah. Maka ini bisa menjadi contoh. Kita kalau mau belajar, kita lihat bagaimana pendidikan yang diberikan oleh orang-orang yang telah berhasil mendidik. Bukan saya tentunya, saya belum makomnya. Karena anak saya baru 4 tahun, saya masih berjuang juga sama. Kita juga masih sama-sama ingin supaya anak-anak kita semua jadi anak-anak yang solih dan solihah. Kalau ingin bercerita beberapa hal, saya ingin bercerita tentang peran ibu. Peran ibu sangat berpengaruh terhadap apa yang menjadi minat dan fokus utama seorang anak. Kalau ibunya fokusnya urusan duniawi, banyak kemungkinan anaknya juga akan demikian. Kalau ibunya fokusnya urusan akhirat, banyak kemungkinan anaknya juga akan demikian. Saya akan memberikan satu kisah yang menjadi satu contoh. Ternyata seberpengaruh itu doktrin ibu, pendidikan seorang ibu kepada anak. Ada kisah di masa Nabi Muhammad SAW. Kita sedikit menceritakan sirah. Di awal Nabi Muhammad menyebarkan agama Islam, sebelum beliau berhijrah ke Madinah, terlebih dulu beliau mengirimkan utusan sahabat untuk berdakwah di daerah Madinah. Jadi beliau mengirimkan sahabat, namanya sahabat Mus'ab bin Umair, dikirimkan oleh Nabi Muhammad ke Madinah untuk menyampaikan ajaran Islam, memperkenalkan sosok Nabi Muhammad SAW ke orang-orang Madinah. Ada nih perempuan di Madinah yang belajar kepada sahabat Mus'ab bin Umair, ikut kajiannya sahabat Mus'ab, namanya Ummu Sulaim. Ummu Sulaim itu ibu-ibu oleh sejarah diceritakan sebagai perempuan yang cerdas, perempuan yang aktif, perempuan yang berkarir dan punya andil dalam beberapa peristiwa dalam Islam. Ummu Sulaim.
Ummu Sulaim punya anak kecil namanya Anas bin Malik. Ibu-ibu kenal nggak sama sahabat Anas bin Malik? Kenal nggak? Oh tidak. Tahu nggak? Oh tahu. Kalau kenal kan nggak kenal ya. Saya juga nggak kenal, benar. Hidupnya 1400 tahun yang lalu dari kita, saya juga nggak kenal. Tapi tahu? Iya. Sahabat Anas bin Malik. Beliau orang terdekat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau sebagai khadimnya Nabi. Kalau panjenengan pernah tahu ceritanya demikian. Kita kembali ke cerita awal mula Islam disebarkan di Madinah lewat sahabat Mus'ab bin Umair. Lewat sahabat Mus'ab. Kemudian sahabat Mus'ab setiap hari ketika menceritakan Nabi kepada Ummu Sulaim yang mengikuti kajiannya. Ummu Sulaim ini mudah senang sama Nabi Muhammad sebelum Nabi Muhammad datang ke Madinah. Sudah jatuh cinta dengan Islam sebelum Nabi Muhammad datang ke Madinah. Sudah masuk Islam terlebih dulu sebelum Nabi Muhammad datang ke Madinah. Setiap pulang dari ngaji selalu menceritakan kepada anaknya. Anaknya umurnya di bawah 10 tahun. Masih kecil, umur sekelas SD. Setiap hari cerita. Nah, tadi sahabat Mus'ab cerita. Kalau dulu nggak ada sahabat Mus'ab nih, julukannya Ustadz Mus'ab mungkin. Pak Mus'ab, Pak Yai Mus'ab. Tadi cerita, nak, Nabi tuh orangnya begini, perangainya begini, akhlaknya begini. Masya Allah indah banget akhlaknya. Kalau disakitin gak pernah balas. Kemudian orangnya begini. Setiap hari nanemin cerita-cerita tentang Nabi Muhammad kepada anaknya yang masih kecil. Setiap hari ibu-ibu sampai, karena waktu kita tinggal sedikit, saya sedikit cepatkan ceritanya. Sampai pada waktu Nabi Muhammad kemudian tiba waktunya berhijrah ke Madinah. Nabi Muhammad berhijrah ke Madinah dengan sahabat Abu Bakar As-Siddiq, ditunggu-tunggu oleh orang-orang Madinah selama 7 hari. Dulu ibu-ibu kalau mau bepergian belum ada namanya WhatsApp, belum ada namanya SMS, belum ada namanya telepon, bisa berkabar dulu. Dulu kalau kita kirim surat lama, surat nyampe lama. Mungkin sama dengan orang yang pergi, jadi nggak bisa berkirim kabar. Hanya kemudian ada kabar Nabi akan hijrah, sehingga orang-orang belum tahu hijrahnya kapan, datangnya kapan. Akhirnya nungguin, udah seminggu nungguin. Orang-orang Madinah semuanya nungguin Nabi. Saat Nabi datang, dalam ceritanya, saat Nabi datang, ketika Nabi Muhammad datang, semuanya membacakan Tala'al badru alaina min thaniyatil wada' wajaba syukru alaina mada'a lillahi da'. Semua bacain. Apa yang kemudian diceritakan oleh sahabat Anas bin Malik, umurnya baru 10 tahun. Beliau bercerita, saat itu ketika orang-orang menyambut Nabi Muhammad datang, aku menyeruak. Karena tubuhku kecil, aku bisa masuk, menyelinap sampai di bagian terdepan, aku bisa melihat wajah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di saat itu air mataku menetes. Melihat wajah baginda, aku saat itu berdoa, ya Allah, jangan pisahkan aku dengannya selama-lamanya. Itu umurnya yang doa berapa tahun ibu? 10 tahun. Coba bayangin aja, anak umur 10 tahun. Lihat Nabi Muhammad langsung seneng, langsung bisa doa demikian. Itu gak ada yang bisa bikin demikian kecuali karena satu-satunya yang menanamkan cinta adalah seorang
ibu. Jadi makanya kita sering lihat ya, anak-anak itu tumbuh sesuai dengan apa yang dicintai oleh orang tuanya. Orang tuanya tuh suka bola. Anak umur 2 tahun tiba-tiba pakai kaos bola. Umur 3 tahun tiba-tiba bisa tuh nendang bola sampai masuk ke gawang. Ditanya, kamu yang paling kamu idolain siapa? Aku, Messi, Lionel Messi. Kok bisa dia kenal sama Messi umurnya baru 3 tahun, baru 2 tahun, baru 4 tahun. Yang ngenalin orang tuanya, ibu dan bapaknya. Yang ngenalin orang tuanya. Anak sekecil itu bisa mengidolakan semisal saya contohkan. Dia senang nyanyi, senang kali nyanyi, hafal berbagai macam, idolanya siapa? Semisal ditanya, kamu idolanya siapa? Aku senang sama Ayu Ting Ting semisal. Karena yang ngenalin orang tuanya. Maka begitu besar peran seorang ibu. Sehingga ibu-ibu sekalian, berkarir kita yang paling utama disebutkan di dalam berbagai macam makalah para ulama, keterangan para ulama, yang paling utama adalah bagaimana kita mendidik dan menerapkan akhlak Islamiyah. Akhlak Islam, pendidikan yang syarat akan syariat Islam, kita didik kepada anak sedini mungkin. Paling utama rasa seneng. Anak dididik senang dan bergantung dengan Allah, dengan Rasulullah, dengan orang-orang soleh, supaya nanti kalau besar dia mau jadi apa aja, tautan hatinya, tambatan hatinya tidak pernah lepas dari Allah. Pendidikan orang tua di masa ini sangat berperan. Maka kita orang tua, khususnya kita sebagai seorang ibu, ini karir yang harus kemudian kita utamakan. Seperti tadi, kalau sempat berbincang dengan Ibu Arina, ini termasuk contoh perempuan hebat. Beliau itu mengutamakan dan memprioritaskan anak-anak. Tadi beliau cerita, kalau urusannya dengan bisnis, beliau kerjakan malam hari. Beliau kerjakan malam hari, selesaikan sebelum anak-anak bangun.